Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan untuk anak sekolah minggu. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semuanya merasakan sejahtera Tuhan ya. Benar adik-adik, karena Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera kita. Amin. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi adik-adik. Oleh karena itu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Waktu yang indah bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong bantu kami agar firman Tuhan yang akan kami dengar selalu memperbaharui kami terus. Hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Hari ini kita akan mendengarkan kisah seorang tokoh Alkitab Perjanjian Lama. Ia sangat terkenal. Ia seorang pemimpin. Ia juga seorang imam dan seorang abdi Allah. Wah, kira-kira siapa ya nama tokoh Alkitab kita kali ini adik-adik? Adakah adik-adik tahu? Ya, benar sekali. Dia adalah Musa, seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh Tuhan untuk membawa umatnya keluar dari tanah Mesir. Oh iya adik-adik, umat Tuhan itu adalah bangsa Israel ya. Saat itu umat Israel sedang tinggal di Mesir. Pada awalnya mereka tinggal dengan aman dan damai. Namun karena jumlah mereka yang semakin bertambah-tambah banyak, jadi para pemimpin di Mesir bersepakat untuk menjadikan orang-orang Israel itu sebagai budak mereka. Mereka mempekerjakan orang Israel dengan sangat keras. Orang Israel itu juga tidak boleh mempunyai anak berjenis kelamin laki-laki adik-adik. Hidup mereka di sana sangat menderita. Oleh sebab itu Tuhan hendak membebaskan mereka. Maka diutuslah Musa oleh Tuhan untuk membebaskan umat Tuhan itu atau bangsa Israel. Jadi hari ini kita akan mendengarkan kisah Musa saat ia dipanggil atau diutus oleh Tuhan. Bagaimana ya kisahnya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Kisah Musa diutus oleh Tuhan ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 2 mulai ayat yang ke-23 sampai pasal yang ke-4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Pekerjaan Musa adalah pengembala domba di padang. Suatu hari Musa sedang berada di ladang untuk mengembalakan kawanan domba milik ayah mertuanya, yaitu Yitro. Musa berjalan memimpin kawanan domba itu melalui padang gurun menuju Gunung Horeb. Musa tahu di sana terdapat banyak rumput yang hijau yang baik untuk domba-dombanya. Tiba-tiba saja Musa melihat sesuatu yang sangat aneh dari kejauhan. Ia melihat semak duri hijau terbakar, tetapi tidak membakar semua semak duri itu. Lalu Musa berkata dalam hatinya, "Baiklah, mari kuperiksa apakah yang terjadi di sana." Lalu Musa berjalan menuju semak itu untuk memeriksanya. Ketika Musa sudah dekat, tiba-tiba ada suara yang keluar dari semak duri itu. "Musa, Musa." Lalu jawab Musa, "Ya Tuhan, aku di sini." Musa sangat ketakutan mendengar suara itu. Dan Tuhan meminta Musa untuk melepaskan kasutnya atau sepatunya. Karena kata Tuhan, tanah tempat Musa berdiri adalah tanah yang kudus. Maka Musa melakukannya. Ia melepaskan sepatunya dan pergi mendekat ke semak itu. Tuhan kemudian memperkenalkan dirinya kepada Musa bahwa ia adalah Tuhan bagi Abraham, Ishak dan Yakub. Sekarang Tuhan ingin Musa pergi dan memberitahu Firaun untuk berhenti, jangan lagi menjadikan orang Israel sebagai budak dan membiarkan mereka bebas pergi ke tanah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Tetapi Musa merasa takut dan mencari alasan, lalu berkata, "Siapakah aku ini Tuhan sehingga aku bisa membawa umatmu keluar dari tanah Mesir, dan apakah mereka akan mendengarkan aku?" Lalu Tuhan bertanya kepada Musa, "Musa, apakah yang ada di tanganmu itu?" Musa menjawabnya, "Tongkat." Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan tongkat itu ke tanah, dan setelah tongkat itu jatuh ke tanah, tiba-tiba saja tongkat tadi berubah menjadi seekor ular. Musa semakin takut dan melompat menjauh dari ular tersebut.
Tetapi Tuhan justru menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya, memegang ekor ular tersebut. Ketika Musa memegang ekor ular tadi, tiba-tiba ular itu telah berubah kembali menjadi tongkat, sama seperti semula. Allah berfirman kepada Musa bahwa tanda ini akan membuat mereka percaya kepada Musa. Kemudian Tuhan Allah kembali berfirman kepada Musa. Kali ini Tuhan menyuruh Musa memasukkan tangannya ke dalam jubahnya, dan Musa melakukan tepat seperti yang Allah katakan. Dan ketika ia menarik keluar tangannya, tangan Musa telah terkena kusta putih. "Ayo, masukkan kembali tanganmu ke dalam jubahmu," kata Tuhan lagi. Ketika Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya dan menarik keluar tangannya kembali, tangannya telah sembuh. Jadi, jika kedua tanda ini tidak membuat mereka percaya kepadamu, haruslah engkau mengambil air dari sungai Nil dan kamu harus menuangkannya ke tanah yang kering. Aku akan membuat air itu menjadi darah, kata Tuhan kepada Musa. Tetapi Musa ini terus saja mencari alasan. "Tuhan, aku ini bukanlah orang yang pandai berbicara. Sangat sulit bagiku untuk berbicara dengan baik," kata Musa. Tuhan berfirman kembali kepada Musa bahwa Dialah yang memberi mulut kepada manusia, dan Tuhan berjanji untuk menolong Musa dan mengajarinya akan apa yang harus ia katakan. Tetapi entah apa yang ada di pikiran Musa, ia tetap membuat alasan dan terus menolak. Ia meminta Tuhan untuk mengutus orang lain saja. Tuhan meminta Musa untuk mengambil tongkatnya dan pergi karena Harun kakaknya sudah dalam perjalanan untuk menemuinya. Harun akan menjadi juru bicara bagi Musa, dan dengan tongkat itu Musa bisa membuat tanda-tanda mujizat. Musa akhirnya taat dan menuruti perintah Tuhan. Ia pulang ke rumahnya dan berpamitan kepada ayah mertuanya dan berangkat untuk bertemu dengan kakaknya Harun. Mereka bertemu di Gunung Horeb, Gunung Allah, dan mereka berpelukan dan saling menyambut. Begitulah adik-adik kisah Musa pada saat ia dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada awalnya Musa merasa takut dan tidak berani untuk mengambil tanggung jawab itu. Berbagai alasan telah Musa sampaikan kepada Tuhan, namun Tuhan telah memilih Musa. Jadi adik-adik, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa kita harus berani mengalahkan rasa takut kita karena Tuhan mau pakai kita. Walaupun terdapat banyak kelemahan dan kekurangan kita adik-adik, tetapi Tuhanlah yang akan memberi kita kesanggupan dan kekuatan dan menolong kita selalu. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa kami harus mengalahkan rasa takut kami. Kami tahu Tuhanlah penolong hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.